Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Salam Praja Wibawa. Bertemu lagi dengan saya, Nanang Herman Nasim, di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pada formasi Pranata Trantibum tes PTKK tahun 2024, yaitu pada edisi pertama. Bagi kakak yang baru melihat, pada latihan soal kompetensi lainnya seperti kompetensi wawancara, kemudian kompetensi manajerial ataupun sosial kultural, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali latihan soal-soal yang pernah kita share berdasarkan dari curhatan kakak kita yang telah melakukan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang latihan soal Pranata Tantibum tes P3K tahun 2024. Oke, pada soal yang pertama. Salah satu tugas Pranata Trantibum adalah menjaga keamanan lingkungan. Berdasarkan regulasi, bagaimana Pranata Trantibum dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan lingkungannya? A. Memaksa masyarakat mengikuti program keamanan tanpa diskusi. B. Mengembangkan program berbasis komunitas seperti Siskampling. C. Menyerahkan keamanan lingkungan sepenuhnya kepada aparat keamanan. D. Mengabaikan keamanan lingkungan dan fokus pada tugas lain. E. Mengandalkan teknologi tanpa melibatkan masyarakat. Oke, jadi salah satu tugas Pranata Trantibum adalah menjaga keamanan lingkungan. Berdasarkan regulasi, bagaimana Pranata Trantibum dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya? Oke, jawaban yang tepat yang mana? Yaitu mengembangkan program berbasis komunitas seperti Siskampling. Berikut adalah penjelasannya. Yaitu program berbasis komunitas seperti Siskampling adalah cara efektif untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar mereka. Ini sesuai dengan pendekatan partisipatif yang diatur dalam peraturan tentang ketertiban umum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pelaporan dan dokumentasi kegiatan penertiban adalah bagian penting dari tugas Pranata Trantibum. Mengapa penting bagi Pranata Trantibum untuk menyusun laporan berkala terkait kegiatan yang telah dilakukan? Oke, jadi pelaporan dan dokumentasi kegiatan penertiban adalah bagian penting dari tugas Trantibum. Oke, mengapa penting? Karena yaitu A. Untuk keperluan dokumentasi pribadi. B. Untuk memastikan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan dapat menjadi bahan evaluasi. C. Untuk pimpinan, agar pimpinan mengetahui seberapa sering mereka berjalan. D. Untuk membuktikan bahwa mereka telah bekerja kepada masyarakat. Atau E. Untuk menambah beban administrasi yang sudah ada. Oke, jadi uraian di sini kita lihat jawaban yang tepat yang mana? Yaitu untuk memastikan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan dapat menjadi bahan evaluasi. Berikut adalah penjelasannya. Yaitu laporan berkala penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pranata Trantibum sesuai dengan peraturan dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pengelolaan ketertiban di tempat umum seperti pasar atau terminal, Pranata Trantibum harus memastikan kelancaran aktivitas mereka. Jika terjadi kericuhan di pasar akibat pertikaian antar pedagang, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membubarkan kericuhan tanpa memberikan mediasi. B. Melibatkan masyarakat sekitar untuk menghentikan pertikaian. C. Segera melakukan mediasi di tempat dan melibatkan pihak terkait. Kemudian yang D. Menunggu sampai kericuhan mereda sebelum bertindak. Atau E. Melaporkan kejadian tersebut tanpa intervensi.
Oke, jadi jawaban tepat yang mana? Yaitu segera melakukan mediasi di tempat dan melibatkan pihak terkait seperti kepolisian ataupun TNI, kemudian juga dari pengurus pasarnya atau Forkopimjam juga bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini pada pembahasannya, maaf. Mediasi langsung di tempat kejadian adalah langkah yang tepat dalam menangani konflik di tempat umum. Ini sesuai dengan peran Pranata Trantibum dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di ruang publik. Oke, berikut adalah soal berikutnya. Dalam menjaga ketertiban umum, Pranata Trantibum juga berperan dalam edukasi masyarakat. Bagaimana bentuk sosialisasi yang paling efektif dilakukan Pranata Trantibum terkait peraturan ketertiban umum? Oke, jadi dalam menjaga ketertiban umum, Pranata Tertibum juga berperan dalam edukasi masyarakat. Bagaimana bentuk sosialisasi yang paling efektif dilakukan Pranata Tertibum terkait peraturan ketertiban umum? A. Menyebarkan pamflet tanpa adanya sesi tanya jawab. Otomatis tidak ini ya. B. Hanya mengandalkan media sosial untuk menyebarkan informasi. C. Menempelkan peraturan di papan pengumuman tanpa penjelasan. D. Mengadakan forum diskusi interaktif dengan masyarakat setempat. E. Membuat video pendek tanpa mengadakan sosialisasi langsung. Kita lihat dari uraian di bawah ini, kira-kira mana yang paling tepat? Oke. Jawaban yang paling tepat yaitu mengadakan forum diskusi interaktif dengan masyarakat setempat. Berikut adalah penjelasannya, yaitu edukasi masyarakat yang paling efektif dilakukan melalui forum diskusi interaktif, di mana Pranata Trantibum dapat memberikan penjelasan langsung dan masyarakat bisa bertanya, menciptakan komunikasi dua arah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tugas Pranata Trantibum adalah penanganan gangguan sosial seperti pegelandangan dan pengemis atau gepeng. Kemudian, berdasarkan ketentuan yang ada, pendekatan apa yang harus dilakukan Pranata Trantibum dalam menangani masalah sosial ini? Oke, jadi salah satu tugas Pranata Trantibum adalah penanganan gangguan sosial seperti gelandangan dan pengemis atau disingkat gepeng. Berdasarkan ketentuan yang ada, pendekatan apa yang harus dilakukan oleh Pranata Trantibum dalam menangani masalah sosial ini? A. Mengusir mereka secara paksa dari tempat umum. B. Menangkap mereka dan menyerahkan kepada kepolisian. C. Memberikan solusi humanis dengan melibatkan dinas sosial. D. Menyita barang-barang mereka agar tidak kembali ke tempat semula. Atau E. Membiarkan mereka beraktivitas dengan pengawasan terbatas. Oke, jadi jawaban yang tepat yang mana? Yaitu memberikan solusi humanis dengan melibatkan dinas sosial. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf, ini adalah pembahasannya. Menurut aturan yang berlaku, Pranata Trantibum harus bekerja sama dengan dinas sosial untuk memberikan solusi yang humanis bagi gelandangan dan pengemis, seperti rehabilitasi atau pelatihan keterampilan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pelaksanaan operasi penertiban terhadap parkir liar, Pranata Trantibum harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, apa langkah awal yang harus dilakukan sebelum operasi penertiban dimulai? A. Melakukan razia secara tiba-tiba untuk menangkap pelanggar. B. Meminta masyarakat setempat untuk menangani sendiri. C. Meminta izin langsung kepada pimpinan daerah untuk tindakan tegas. D. Membiarkan pelanggaran terjadi hingga eskalasi masalah besar. Kemudian yang E. Memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan. Oke, jadi jawaban yang tepat yang mana untuk menangani penertiban terhadap parkir liar, yaitu memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan. Oke, penjelasannya yaitu
Sebelum melakukan operasi penertiban, Peranata Tertibum wajib memberikan peringatan kepada pelanggar, seperti tertuang dalam peraturan terkait. Hal ini bertujuan agar tindakan penertiban tidak dianggap sewenang-wenang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pemantapan penegakan ketertiban umum seringkali melibatkan kerjasama dengan aparat keamanan lainnya. Berdasarkan regulasi yang ada, bagaimana Peranata Tertibum harus berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam operasi penertiban. Yaitu A. Meminta bantuan TNI Polri hanya jika situasi sudah tidak terkendali. B. Melibatkan TNI Polri dalam setiap operasi tanpa perencanaan khusus. C. Mengatur peran TNI Polri sesuai dengan fungsi masing-masing sebelum operasi. Kemudian D. Menyerahkan seluruh operasi penertiban kepada TNI Polri. Atau E. Mengundang TNI Polri untuk memantau saja tanpa ikut terlibat. Oke, jadi peran atau berkoordinasi dengan TNI Polri dalam penertiban itu seperti apa? Yaitu mengatur peran TNI atau Polri sesuai dengan fungsi masing-masing sebelum beroperasi atau melakukan operasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah penjelasannya. Koordinasi antara Peranata Tertibum dengan TNI dan Polri harus dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dan terencana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. TNI dan Polri dilibatkan untuk aspek keamanan dan ketertiban, sementara Peranata Tertibum tetap memiliki tanggung jawab utama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Cukup sekian video kali ini tentang latihan soal Peranata Tertibum pada edisi pertama. Apabila masih berminat atau ingin lihat pada video sebelumnya, video-video yang lain, langsung saja lanjut ke latihan soal yang kedua tentang Peranata Tertibum juga. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.